Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramdhani. Saya adalah mahasiswa semester 1 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Komisariat Sukabumi, Program Studi Komunikasi. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai salah satu tokoh paling berpengaruh di lingkungan sekitar. Dan di samping saya sudah ada Bapak Dr. Haji Uka Anwarudin SAG MSI selaku Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Sekarang lagi sibuk konsolidasi penguatan lembaga-lembaga keagamaan, ya organisasi MUI kecamatan, kemudian juga dan banyak koordinasi kita dengan berbagai dinas instansi. Seperti itu. Sibuk banget ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu Bapak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Ya. Memangnya masa periode satu jabatan Wakil Ketua Umum itu berapa Pak? Tidak ada prinsip pembatasan. Tidak ada. Selama masih musyawarah mengharapkan untuk melanjutkan, ya seperti itu. Dan baru 4 bulan ini MUI baru selesai melaksanakan musda yang ke-11 dan saya terpilih lagi sebagai wakil ketua umum. Bapak kinerjanya baik sekali ya Pak. Ya, insyaallah, amin. Nah Pak, kan tadi Bapak bilang bahwasanya Bapak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum itu dari tahun 2015. Itu dari sebelum pandemi. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan yang Bapak rasakan selama menjabat sebelum dan ketika pandemi saat ini? Ya tentu ada, tentu ada. Dan bagi MUI itu sebenarnya tidak kaget. Ya pandemi dan yang lain-lainnya pun hanya tentu kita banyak melakukan analisis, banyak melakukan koordinasi, sinkronisasi, ya, terutama menghadapi pandemi COVID-19. Ya, karena COVID-19 ini cenderung atau ada keperbedaan ya dari sisi karakter penyakitnya, ya dari sisi lain-lainnya, sehingga kita harus senantiasa untuk meningkatkan analisis secara mendalam dan berkoordinasi dengan pemerintah dan koordinasi dengan MUI pusat dan lain-lain. Seperti itu perbedaannya, ya. Berarti ada perbedaan juga ya Pak? Ada perbedaan. Kemudian juga dari sisi konsolidasi kita pun lebih merapatkan barisan, ya, agar supaya persepsi dan pemahaman terhadap COVID-19 ini ya di lingkungan para ulama sama ya, maksimal mereka sangat memahami ya, atau minimal dia tahu ya, maksimal sekali dia ikut serta memberikan penjelasan sosialisasi terhadap COVID-19 terkait dengan regulasi pemerintah dan MUI pusat, seperti itu. Nah, berbicara tentang pandemi, banyak persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa pandemi ini konspirasi global. Nah, menurut pandangan Islam, pandemi ini seperti apa sih Pak? Kita meyakini dari sejak awal bahwa adanya COVID-19 ini terlepas dari persoalan skenario politis, skenario orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, bahwa ini diyakini sebagai sebuah ujian, ya, dan sekaligus juga tantangan yang hakikatnya datang dari Allah. Nah, kalau sudah berbicara datang dari Allah hakikatnya, maka kita berkewajiban untuk menghadapi tantangan ini dengan segala upaya dan daya agar kita tidak terhinggapi COVID-19 ini. Ya sudah barang tentu secara nasional MUI hasil kerjasama dengan pemerintah pusat telah mewujudkan kinerja-kinerja yang cukup baik, khususnya dalam ikut serta menganalisis, mengkaji, ya, sehingga bisa menemukan titik terang
dalam hal ini adalah apa namanya obat ya atau vaksin vaksin yang bisa meminimalisir pandemi 19 ini seperti itu. Berarti menurut pandangan Islam, pandemi ini itu adalah ujian dari Allah ya Pak, untuk kita agar bisa lebih mendekatkan diri lagi gitu ya. Iya, itu yang kedua. Ya, saya belum selesai. Yang kedua, ini adalah tantangan bagi umat Islam untuk meningkatkan peribadahan secara lebih baik, mendoa secara lebih baik, tetapi juga harus sungguh-sungguh dalam berusaha seperti itu. Nah, selama pandemi ini masuk ke Indonesia nih Pak, kalau saya tidak salah itu awal Maret tahun 2020. Banyak gitu. Hingga saat ini sudah banyak masyarakat yang meninggal akibat pandemi ini. Nah, menurut tanggapan Bapak kepada orang-orang yang tidak percaya akan Covid ini seperti apa Pak? Sampai hari ini MUI belum mendapatkan masukan yang real. Masyarakat mana yang tidak percaya itu tidak mendapatkan sampai hari ini. Saya pernah melakukan survei gitu Pak, masih ada masyarakat yang tidak percaya. Ya mungkin saja karena kelemahan informasi, kelemahan sosialisasi, kelemahan latar belakang pendidikan dan lain-lain saja, atau karena pengaruh hoax, bisa saja terjadi. Jadi harus lebih pintar-pintar memilih itu berita. Wawancara ya Terus itu juga Pak, selama PSBB ini pula banyak itu upaya kebijakan pemerintah. Nah, salah satunya kan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, ada tuh yang berdampak pada pelarangan penyelenggaraan sholat Jumat berjamaah. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Itu sudah dikaji. Larangan sholat berjamaah itu bagi yang zona merah. Ya. Karena di dalam Islam sendiri kita wajib menghindari zona merah ini enggak. Ya, saya di Kabupaten Sukabumi alhamdulillah tidak pernah ada larangan karena tidak pernah ada zona merah yang sama sekali membahayakan di kabupaten. Jadi Kabupaten Sukabumi aman ya Pak? Ya aman seperti itu. Berbicara tentang PSBB pula Pak, ada itu juga kebijakan pemerintah yang mengatakan bahwasanya dalam sholat berjamaah itu kita harus menjaga jarak. Nah, tetapi hakikatnya kan meluruskan dan merapatkan saf sholat itu adalah keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah. Iya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai social distancing yang dilakukan ketika sholat berjamaah? Ya, merapatkan barisan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tetapi berikhtiar untuk menghindarkan diri dari bencana COVID-19 sebagai sebuah penyakit yang dahsyat itu wajib hukumnya. Ya. Masa sunat bisa mengalahkan wajib? Tidak boleh ya Pak. Jadi ini konteksnya harus dipahami dulu. Ya, harus dipahami dulu. Yang tidak boleh itu umat Islam tidak melaksanakan sholat. Nah, itu yang salah. Yang salah itu. Ya. Terus apa lagi? Nah, itu kan banyak kebijakan pemerintah juga, mulai dari PSBB, terus menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang terbaru ini nih Pak, melaksanakan vaksinasi. Nah, kalau saya boleh tahu, maaf nih Pak, Bapak sudah melaksanakan vaksinasi Pak? Sudah. Baru yang pertama itu sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Apa yang membuat Bapak mau melaksanakan vaksinasi? Yang pertama saya memahami bahwa ini sebuah penyakit yang harus kita upayakan untuk bisa terhindar. Karena hidup, keselamatan dan nyaman itu kan tergantung kita sendiri. Seperti itu, kembali kepada diri kita. Selain itu juga kan vaksinasi juga sebenarnya memang tidak 100% membuat kita bebas ya dari makanya COVID. Terhindar disebutnya, bukan sembuh. Tapi dapat mengurangi itu kan dengan vaksinasi yang meminimalisir, terus juga bisa mengurangi ketika terpapar juga. Betul. Dan yang terpenting yang dari pemerintah kita bisa mencapai herd immunity atau imunitas kelompok itu. Iya. Nah gini Pak, saya juga pernah melakukan survei dengan kelompok 7 Habits saya. Kelompok 7 Habits itu kelompok yang dibentuk untuk mengedukasi kepada masyarakat.
dan masih ada masyarakat yang tidak mau divaksin karena mereka masih ragu akan kehalalan vaksin itu. Nah, apa tanggapan dan upaya apa saja yang sudah MUI lakukan akan hal itu? Sebenarnya MUI sudah punya jadwal yang jelas, ya, yang berkoordinasi dan sinergi dengan pemerintah. Ya, di berbagai kecamatan kita sudah mendelegasikan MUI kecamatan. Ya, bahkan ada yang kita dampingi dan diharapkan MUI kecamatan beserta pemerintah juga terus melakukan sosialisasi sampai tingkat masyarakat terbawah grassroots. Tetapi tentu karena Sukabumi ini adalah luas melebihi Bogor, 47 kecamatan, ya terluas di Pulau Jawa dan Madura, sehingga ada mungkin di sana sini belum tersentuh. Ya, dari pihak lain pada saat sosialisasi mungkin juga tidak hadir, ya, atau dengan adanya kesibukan dan lain-lain itu tidak mungkin saja, sehingga informasi ini tidak bisa terserap, ya, oleh orang-orang tertentu. Saya yakin masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan segala upaya daya yang dilaksanakan oleh MUI khususnya dan oleh pemerintah serta pihak tertentu TNI Polri, ya, suatu saat akan sama, ya, memahami bahayanya COVID-19 dan dia menyadari bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan vaksinasi, seperti itu, ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin karena waktunya juga sudah mau habis, pesan Bapak untuk masyarakat yang belum divaksin? Saya atas nama MUI Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat yang belum divaksin, pertama, manfaatkanlah media, manfaatkanlah momentum kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi.